Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi, a'udhu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa fi ayatin ukhra yaqulu tabaraka wa ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Wa nahnu ala hadhihi al-ayatil karimati insyaallahu minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan yang utama selalu kita mengucapkan dan mengungkapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah sehinggalah hari ini masih lagi dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang baik. Wabil khusus di waktu subuh ini kita baru saja menunaikan salat subuh dalam keadaan yang terbaik di awal waktu di rumah di antara rumah-rumah Allah dengan berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita untuk ibadah ini disertai dengan duduk sehingga syuruk dan salat syuruk nantinya menjadi tambahan hasanat kita semua kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita pun berhajat, berdoa dan menjadikan kajian rutin kita tentang Nabi dalam sirah nabawiyah ini wasilah. Semoga kelak di hadapan Allah bukti kecintaan kita kepada Nabi dalam bentuk mengaji tentang beliau, mempelajari kehidupan beliau, dimasukkan dalam barisan umat beliau yang diberhakkan Allah akan syafaat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita dalam Fiqhus Sirah An-Nabawiyah li Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, di pertemuan yang terakhir kalau saya tidak salah ingat sampai di pembahasan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus pembahasannya itu sampai di datangnya Rasul di Madinah dan dipilihnya rumah Abu Ayyub Al-Ansari sebagai tempat singgah sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam saat tiba di Madinah. Kalau masih ingat ya, jadi kan Rasul ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu disambut dengan sukacita oleh orang-orang Ansar, saudara-saudara muslim yang sudah baiat dengan Nabi dan tinggal di Madinah. Sehingga ketika Rasul sampai itu disambut dengan gembira. Tak sama ketika misalnya Rasul waktu itu hijrah sebelumnya kemana? Taif, yang justru dilempari. Tapi justru ketika hijrah ke Madinah atau Yatsrib, nama kotanya hari itu, belum disebut Madinah waktu itu, Yatsrib ya, Rasul disambut. Maka kemudian ada gubahan syair yang sering disenandungkan, Tala'al badru alaina dan seterusnya, disinyalir itu yang diucapkan oleh Al-Ansar pada waktu menyambut kehadiran Rasul di kota Madinah. Dan bukan hanya itu, mereka tuh berlomba-lomba untuk menjamu Rasul. Kan Rasul hijrah, belum tahu nih bakal tinggal di mana Rasul itu. Rumah belum ada di Madinah, karena Rasul datang dari Mekah. Itu sahabat-sahabat berlomba-lomba yang Ansor ini ya, yang Muslim di Madinah ini, agar Nabi itu diam di rumah mereka. Dan akhirnya Nabi seperti yang kita ceritakan singkatnya itu ya pada pertemuan yang lalu, akhirnya memilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari sebagai tempat yang dijadikan Rasul untuk
tinggal sementara di Madinah sebelum nanti Rasulullah mempunyai tempat tinggal yang sendiri. Nah, itu sudah selesai ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nama Abu Ayyub Al-Ansari ini harus kita ingat karena di antara sosok yang cukup penting saat kedatangan pertama kali Rasul di Madinah Al-Munawwarah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Rasul sampai di Madinah, kan beliau disambut dan diagungkan terutama oleh umat Islam Madinah, dan Madinah lebih terbuka dibandingkan Makkah ya. Di Makkah itu kan Rasul dihalang-halangi dalam dakwah, disakiti. Tapi di Madinah tidak, bebas begitu ya. Di samping bahwa umat Islam pun sudah banyak bahkan ketika Rasulullah sampai di Madinah ya. Karena sebelum itu kalau masih ingat juga ada sahabat misalnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang dijadikan safir ataupun duta pertama umat Islam untuk menyampaikan dakwah di Madinah. Itu terjadi sebelum Rasul hijrah. Sehingga betul-betul keadaan itu sudah cukup nyaman ketika Rasulullah sampai di Madinah. Sehingga ketika sampai di Madinah, itu Rasul tidak takut-takut lagi, tinggal action ya. Maka kita akan lihat di sini ada beberapa perkara yang kemudian dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika sampai di kota Madinah Al-Munawwarah. Kita akan lihat satu demi satu ya. Pertama, nanti kita tahu Rasulullah membina masjid. Nanti ada at-ta'akhi atau al-mu'akhat. Rasulullah mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansor dan beberapa hal yang lain. Maka itu di kesempatan subuh hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan lihat perkara pertama ketika Rasul sampai di kota Madinah itu apa? Membina masjid, bangun masjid. Membina itu maksudnya membangun masjid ya. Ini yang pertama kali dalam rangka proses Rasulullah hendak membentuk, ya bisa disebut Darul Islam di Madinah itu ya. Ini akan dijadikan tempat di mana Islam itu menjadi pusat ya di kota Madinah Al-Munawwarah untuk nanti kemudian menyebar ke seantero alam. Maka kemudian pertama kali hal yang paling mustahak atau yang paling mendesak dilakukan Rasul saat itu, tentu apa yang dilakukan Nabi ini atas petunjuk Allah pasti itu ya, adalah membangun masjid ya, membangun masjid. Karena itu kita bisa lihat Rasulullah lakukan membangun masjid itu di awal-awal kediaman beliau di kota Madinah Al-Munawwarah. Nanti itu seperti yang saya sebutkan tadi, ada pertama membangun masjid ini, ada lalu kemudian mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin yang hijrah dari Mekah dengan orang ansor, orang muslim penduduk asli dan tinggal di kota Madinah. Selain nanti Rasulullah juga akan lakukan, karena Madinah ini memang sangat terbuka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan ada agama-agama yang sebelumnya juga termasuk agama Samawi yang juga tinggal di Madinah seperti Yahudi, Nasrani. Sehingga Rasulullah bersama sahabat-sahabat Ansornya terutama itu akan letakkan dustur. Dustur itu macam undang-undang. Nah, kita nih kalau tinggal berdampingan nih harusnya begini dan begini. Nah, itu disepakati, dimusyawarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan orang-orang Yahudi wabil khusus yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Walaupun nanti di perjalanan intrik itu banyak sekali ya, perselisihan juga terjadi, bahkan peperangan pun terjadi pada waktunya nanti antara umat Islam termasuk juga dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, kita mulai dengan pertama jamaah yang dimuliakan Allah, tentang binaul masajid, binaul masjid, membangun masjid. Jadi yang pertama Rasul lakukan itu setelah kita ceritakan kemarin waktu Rasul sampai di Madinah, kan Rasul itu putuskan begini, saya akan tinggal, akan menginap, bermalam di mana unta ini berhenti. Dan unta itu ternyata berhenti di rumah siapa? Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari begitu ya. Kita juga pernah ceritakan bahwa untanya baginda Rasulullah SAW itu juga berhenti di salah satu lahan kepunyaan dua anak yatim dari kalangan Ansor ya, kepunyaan dua anak yatim dari kalangan Ansor. Nah, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu datang di Madinah, itu dulu oleh seorang yang bernama As'ad bin Zurara. Ini seorang Ansor ya, ini juga bagus untuk kita ingat orang-orang yang punya kejadian khusus ini. As'ad bin Zurara ini, itu lahan punya anak yatim itu dia jadikan sebagai musola, tempat dia untuk sholat ya, tempat dia untuk sholat bersama-sama sahabat yang lain ya, sholat berjamaah begitu kan. Orang-orang Ansor ini
itu sudah memeluk Islam sebelum Rasulullah datang ke kota Madinah. Ada yang mengucap syahadat waktu baiat pertama, ada yang waktu baiat Aqabah yang kedua, yang waktu itu sudah kita ceritakan. Sehingga ketika mereka balik ke Madinah, ya, suasana tak sama dengan Mekah yang harus sembunyi-sembunyi, misalnya di tengah kekhawatiran bakal disakiti. Mereka ini kemudian berkumpul. Nah, kita nih sholatnya lemaknya di mana? Nah, begitu lebih kurang ya. Kita nak jamaah ini, dan syariat sholat sudah turun karena mereka ini masuk Islamnya di akhir-akhir sebelum Rasulullah hijrah. Dan kita tahu peristiwa turunnya sholat itu pada kejadian Isra Mi'raj, ya, lebih kurang 2-3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya dipilihlah lahan yang kepunyaan 2 orang anak yatim dari kalangan Ansor itu sebagai musola, ya. Nah, tempat dia As'ad bin Zurarah ini bersama sahabat yang lain untuk kemudian melakukan sholat jamaah itu. Nah, saat Rasulullah sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, tempat itulah yang kemudian diperintahkan Rasul agar dibangun masjid. Ya, tempat itulah yang kemudian diperintahkan Rasul agar dibangun masjid di atas tanah tersebut. Lalu Rasul panggil dulu 2 anak yatim itu tadi, kan begitu adabnya begitu. Panggil dulu, panggil itu 2 anak yatim tersebut, ya. Lalu kemudian dipanggillah 2 anak yatim. Saat itu yang menjadi kafilnya, yang mengasuh si 2 anak yatim ini As'ad bin Zurarah itu tadi, yang kemudian mengajak sahabat-sahabat sebelumnya kalau nak sholat jamaah di tanah tersebut. Lalu Rasulullah panggil 2 anak yatim itu, dan kemudian Rasul tanya, ini kalau dijual berapa harganya, begitu ya. Nah, ini kan untuk kepentingan orang ramai, tidak boleh basing serobot mentang-mentang kemudian Rasulullah SAW, ya, misalnya, oh ini karena untuk kepentingan orang ramai, tanya dulu oleh baginda Rasulullah SAW, ini kalau dijual harganya berapa. Nah, baru kemudian orang yang ditanya itu 2 anak yatim itu yang merupakan di bawah tanggungannya As'ad bin Zurarah yang seorang muslim, oh, dengan senang hati kemudian mereka akhirnya menjawab apa? Tanah itu Rasul kami hibahkan untukmu. Ya, ketika kemudian Rasulullah berniat untuk menjadikan tempat itu sebagai masjid, berkumpulnya sahabat-sahabat muslim baik muhajirin dan ansor di Madinah untuk berjamaah, oleh kedua anak yatim itu kemudian dihibahkan tanah itu. Tapi Rasulullah tidak menerima langsung begitu, ya. Sehingga beliau akhirnya itu dalam riwayat yang dikutip oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ini ditebus oleh Rasulullah SAW dengan harga 10 dinar, ya. 10 dinar, dinar itu yang bukan dinar fiat money yang salah satu negeri Timur Tengah itu, bukan ya, yang alat tukar yang hari ini kan masih ada yang mencetaknya itu, yang koin logam mulia bentuk dinar. 1 dinar itu kalau beratnya 4,25 gram, ya. Kalau yang standar beberapa persatuan yang atau organisasi yang mencetak ini biasanya pakai emas kadar 22, ya. Itu hari ini ya mungkin harganya sekitar 4 juta 1 dinar. Berarti kalau ditebus 10 dinar waktu itu 40 juta, lebih kurang begitu, ya. Kalau mau dikonversi, tanah yang kepunyaan 2 orang anak yatim yang kemudian akhirnya tanah tersebut dijadikan Rasulullah SAW, ya. Nah, di atas tanah ini seperti yang diceritakan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ada beberapa pohon gharqad. Gharqad ini nanti pada waktunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah menjadi momok bagi orang-orang Yahudi, ya. Nanti kalau ada waktu menceritakan secara khusus bisa kita singgung. Dan di atasnya juga ada kurma dan beberapa kuburan orang-orang musyrik, ya, yang sudah ada di situ. Kemudian oleh Rasul kuburan itu diperintahkan untuk dibongkar, ya, dan pohon-pohon itu ditebang begitu. Nah, setelah tanahnya itu diratakan, maka kemudian dibangunlah yang di atas tanah itu masjid, ya. Kalau kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, panjangnya sekitar 100 hasta begitu dalam bahasa kitab beliau, dengan lebar yang lebih kurang sama. Nah, masjid inilah yang menjadi masjid pertama dibangun oleh Rasul, ya. Dicarilah kemudian kalau kita hari ini ya batu bata gitu, dan Rasulullah sendiri yang waktu itu mengawali, mungkin bahasa kitanya peletakan batu pertama begitu, ya. Diusung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kiblat waktu itu ya masih menghadap Baitul Maqdis, ya. Kan kita tahu sebelum kita ini dan sampai hari ini salat nih menghadap Ka'bah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Awal-awal perintah turun salat itu, ibadah tersebut Rasulullah dan sahabat-sahabat yang melakukan salat itu menghadap Baitul Maqdis. Nanti pada waktunya ada perintah turun ayat agar Rasulullah mengubah
arah kiblat yang tadi itu menghadap Baitul Maqdis, ya, kemudian beralih menghadap Ka'bah. Nah ini ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada macam batu bata begitu di waktu tersebut, dan tiang-tiang dan atapnya, kata beliau ini rahimahullahu tabaraka wa taala, dibuat dari batang-batang dan pelepah-pelepah kurma. Karena itulah yang ada saat itu dan memungkinkan untuk mereka menjadikan sebagai bahan bangunan. Nah, ketika satu waktu Rasul ditanya tentang atapnya itu, Rasul menjawab, ya macam sebuah tenda seperti tendahnya Musa yang terbuat dari kayu-kayu kecil dan anyaman-anyaman pelepah begitu, ya. Lalu kemudian lantai masjidnya itu dari kerikil dengan pasir. Jadi belum macam kita ini, ya. Ini jauh nih, karena sudah jauh perkembangan dunia, ya. Karena itu memang itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini saya sampaikan sedikit, tapi mudah-mudahan memang sudah hilang itu, ya. Ada satu kelompok di Sumatera Selatan Bule itu, mungkin bisa dilacak lagi di mana, ya. Saya tak sempat melihat di mana waktu itu. Sakingnya kelompok ini nak pecah Nabi, jadi mereka bina juga masjid yang kemudian lantainya itu tidak mereka keramiki, jadi dibiarkan pasir begitu, ya. Boleh nanti dicari, mungkin masih ada jejak digitalnya itu, ya. Ya, waktu ditanya, ya pengen seperti zaman Nabi begitu. Jadi pasir baik di lantainya itu, ya. Tapi masih pakai atap. Nah, ini jadi masalahnya itu, ya. Kalau memang nak plek macam Nabi nian, bagusnya pakai pelepah kurma nian, atau pakai apa kalau hari ini yang mirip-mirip itu, atap rumbia itu, nah sekalian misalnya begitu, ya. Nah, begitu. Jangan pakai dinding juga, ya. Mungkin dulu tak pakai dinding dari batu bata dan begitu, ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala dengan sanad-sanadnya sampailah kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa ketika masuk waktu sholat, jadi Rasulullah SAW waktu itu melaksanakan sholat sebagai imam tentu ini di satu tempat yang kemudian di situ ditambatkan beliau punya hewan, ya. Lalu Rasulullah perintahkan di situ untuk bangun masjid, ya. Lalu Rasulullah memanggil para tokoh Bani Najjar dan berkata kepada mereka, wahai Bani Najjar, ini yang cerita tentang ini yang dalam riwayat Imam Bukhari, berapa harga tanah kalian ini? Maka dijawab, demi Allah kami tidak menghendakinya kecuali hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu oleh Anas bin Malik dilanjutkan cerita itu, bahwa di tanah itu terdapat beberapa pokok atau pohon-pohon kurma. Lalu kemudian oleh Rasul diperintahkan untuk ditebang. Di situ juga ada kuburan, lalu diperintahkan untuk dipindahkan. Nah, lalu Anas bin Malik melanjutkan, lalu mereka menata batang-batang kurma itu sebagai kiblat masjid dan pondasi masjid, juga tiang masjid, dan sambil merampungkan pembangunan masjid bersama mereka itu, ya, Rasulullah mengucapkan doa. Nah, ya. Jadi doa ini dilantunkan oleh Rasul ketika membangun masjid. Ustaz, boleh tak dibaca waktu kita bangun masjid atau renovasi ini, ya? Nah, kita tengok dulu, tapi secara teksnya itu memang konteksnya adalah zaman itu. Apa dibaca oleh Nabi SAW? Allahumma la khaira illa khairal akhirah fansuril ansar wal muhajirin, ya, fansuril ansar wal muhajirah. Allahumma ya Allah, la khaira illa khairal akhirah, tak ada kebaikan kecuali kebaikan kehidupan akhirat. Fansuril ansar wal muhajirah, dan tolonglah ya Allah karena itu orang-orang Ansar dan orang-orang Madinah ini. Kalau nak ngambil doa ini namanya iktibas, ya. Boleh juga kalau kita masih renov nih, nah didoakan dengan mirip-mirip doa ini, tapi dirubah yang Ansor dengan Muhajirahnya. Dah kata lagi di sini wong Ansor dengan Muhajirin, ya. Kalau Pak Ansor, kalau baik ada Pak Muhajirin, ya, kalau ada, ya. Oh, prop itu Muhajirin, ya, yang guru kita. Baik, jadi boleh Allahumma misalnya la khaira illa khairal akhirah fansuril muhsinin. Nah itu, ya, kalau nak digenti. Kamu dari mana doa ini? Itu namanya iktibas bidu'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita ngambil doa ataupun mengikut doa seperti doa yang dilakukan Rasul. Ya Allah, tak ada kebaikan kecuali kebaikan kehidupan akhirat. Fansuril muhsinin, maka tolonglah ya Allah kehidupan orang-orang dermawan itu. Nah, itu, ya, kalau mau diambil doa yang mirip-mirip dengan doa waktu Rasulullah membangun masjid ini. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kemudian bentuk aslinya masjid itu dengan bahan-bahan yang tadi tanpa ada penambahan atau pengurangan. Bertahanlah itu sampai masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Baru nanti ketika zamannya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, khalifah yang kedua radhiyallahu an, mengalami mulai direnovasi begitu, mengalami perbaikan. Tapi bangunan asalnya dibiarkan seperti sedia kala. Baru nanti di zaman khilafah atau Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu an,
ditambah-tambah lagi, nanti dinding-dindingnya mulai dibangun dengan batu-batu yang berukir ya, dan batu-batu yang dibakar. Nah ini, jadi memang penting niat masjid ini Pak ya. Kalau kita tinggal di komplek misalnya di mana-mana ya, makanya kalau ada pengembang itu, kalau nak ngincar konsumen yang muslim itu memang harus siapkan tanah, minimal tanah lah, pasumnya itu untuk bahwa di situ bakal ditegakkan tempat ibadah. Syukur-syukur kalau lah dibangunkan niat, itu jadi daya tarik ya. Nah, kalau kita yang memang sudah tinggal misalnya di satu tempat belum ada tempat ibadah, buat itu. Kita ngerasakan Pak, kalau di komplek itu ada masjid, ada musola ya, itu bukan dipakai untuk ibadah Pak ya. Kadang-kadang karena kan kita jarang ada aula di komplek misalnya, kalau di balai, kalau di kampung itu ya. Masjid itulah kalau mungkin ada rapat RT ya, rapat RW atau rapat yang sifatnya insidental dan perlu mendesak, mendadak ya, dipakailah tempat ibadah itu. Nah ini juga nanti dilakukan Rasul, karena itu masjid tempat untuk berkumpul mereka ibadah. Rasul juga buat itu untuk tempat musyawarah. Ini kita ada keperluan nih, kumpul di mana? Masjid. Nah begitu ya. Nah, itu fungsi yang kemudian masjid yang boleh dilakukan atau dicontohkan. Hari ini kan banyak sekali contoh-contoh masjid yang bagus sekali untuk dijadikan sebagai percontohan ya. Ada masjid-masjid yang di Yogyakarta beberapanya itu ya, yang kemudian sangat bagus dalam pengelolaannya dan sebagainya. Nah, masjid kita ini kita doakan insya Allah mudah-mudahan selain diimarahkan dengan majalis ya, kemudian bagus juga program-programnya, mudah-mudahan pada waktunya menjadi tempat yang nyaman, destinasi orang untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, terakhir ibrah. Nah, kan kita kalau ngaji sirah nabawiyah Syekh Al-Buti ini, setelah menyampaikan peristiwanya, beliau akan tuliskan beberapa ibrah dari peristiwa itu. Mari kita lihat. Pertama tentang pentingnya masjid ini. Ya, pentingnya masjid dalam masyarakat dan negara Islam. Tadi sudah kita spill sebagiannya. Jadi Rasulullah itu kan sampai di Madinah dan memang bakal netap di sana. Bukan nak 2-3 hari Rasul di Madinah itu ya. Bukan nak transit baik. Bukan macam kita umroh 3 hari baik, 3 malam baik di situ ya. Rasulullah itu ingin memang menetap di situ karena memang hijrah. Ya, hijrah dari Mekah yang tidak mendapatkan sokongan dan dukungan orang sana, pindah ke tempat yang orang mendukung Rasul sepenuh hati di kota Madinah Al-Munawwarah. Maka kemudian Rasulullah menegakkan di kota Madinah Al-Munawwarah itu masyarakat Islam yang diharapkan nanti kokoh, ya kuat, ya terpadu. Yang itu nanti berasal dari klannya Ansor, orang-orang yang memang sudah tinggal di Madinah, dengan muhajirin, orang-orang yang berasal dari Mekah yang ikut hijrah bersama Rasul atau sebelum Rasul. Nah ini langkah pertama ke arah situ, maka Rasulullah bangun masjid ya. Rasulullah bangun masjid itu, maka tidak heran kalau masjid itu tadi kita sebut jadi asas, bahkan perkara penting ya dalam pembentukan masyarakat. Tidak semua tempat di daerah-daerah yang orang muslim berkumpul ada tempat untuk berkumpulnya. Maka kemudian masjid itu jadi salah satu fungsinya adalah untuk mengumpulkan kekuatan umat Islam itu. Karena itu kita bisa lihat juga ya, masjid jadi tempat liqa, pertemuan antara satu muslim dengan muslim yang lain. Kalau kita di komplek Pak nak menyengaja sanjo itu mungkin agak singgung misalnya, berat, apalagi kalau masing-masing sibuk ya. Maksudnya sibuk tuh ya siang hari dak kati di rumah misalnya. Maka masjid jadi tempat untuk bertemu. Ya, sholat maghrib datang ke masjid, bertemu, akhirnya tahu, oh ini jiran tetangga sekomplek kami. Ya, nah, maka kemudian ketika dalam wilayah tersebut musola itu jadi tempat berkumpul, akhirnya tahu mana-mana kemudian orang-orang yang tinggal di tempat tersebut. Nah ini juga ya istimewa, dan ini nanti akan memunculkan ukhuwah itu. Kalau ada apa-apa di komplek tersebut misalnya, ya mereka akan cepat ambil tindakan. Yuk kumpul kita, terutama yang jamaah-jamaah ini kumpul dulu. Nah, nanti baru disampaikan kepada khalayak yang lain yang kemudian boleh jadi jarang terlihat atau mungkin karena sibuk belum sempat ke masjid dan sebagainya. Jadi masjid ini Pak untuk ukhuwah dan memunculkan mahabbah. Nah itu juga fungsinya harus begitu. Maka di masjid itu unsur mahabbahnya juga harus kentara. Apa mahabbah itu? Cinta ya sesama jamaah itu. Harus ada welas asih, rasa kasih sayang, tenggang rasanya dan sebagainya. Bab-bab muamalat yang sifatnya duniawi ya sesama kita itu ya. Nah ini, jadi ini diantara fungsi yang istimewa dari masjid ini. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama ya. Yang kedua, ini kita lihat nih, Syekh Ramadan Al-Buti memasukkan ibrah yang ini, apa? Hukum perlakuan terhadap anak kecil dan anak yatim yang belum dewasa. Dimasukkan dalam bab membangun masjid ini. Apa maksudnya? Beliau kemudian menuliskan di situ, kata beliau, sebahagian fuqaha dari mazhab Hanafi, misalnya begitu ya,
Ini menjadikan hadis ini sebagai dalil bagi keabsahan tindakan yang diambil anak-anak yang belum balik. Yang mana? Yang tadi, yang anak 2 yatim yang kemudian ngucap, Rasul, tanah ini kami hibahkan. Itu masih kecil budak tuh, ya belum orang yang dewasa begitu ya. Lalu menjadi dalil atau argumentasinya itu bahwa Nabi SAW membeli kebun itu, lahan itu dari 2 anak yatim. Setelah juga tadi ada istilah Rasulullah menawar, misalnya berapa harga yang engkau inginkan. Nah, seandainya tindakan kedua anak itu tidak sah, ini kata Syekh Ramadan Al-Buti mengutip pandangan fuqaha dalam mazhab Hanafi, tentu Nabi tak akan beli kebun tersebut. Nah, ini fuqaha mazhab Hanafi. Tetapi ya, kata beliau lagi, jumhur fuqaha itu berpendapat bahwa tindakan anak-anak yang belum masuk usia akil baligh itu tidak sah. Mengambil keumuman dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampailah mereka nanti usia dewasa, ya usia akil baligh. Nah, hadis tentang pembelian kebun ini kata Syekh Ramadan Al-Buti itu bisa dilihat bahkan dibantah dengan 2 hal. Pertama, kata beliau, dalam riwayat yang lain itu disebutkan bahwa Nabi itu telah membicarakan permasalahan tersebut dengan paman kedua anak yatim tadi yang kita sebut As'ad bin Zurarah itu ya. Jadi Rasulullah itu sebetulnya membeli kebun kedua anak yatim itu dengan perantaraan pamannya yang menjadi kafil. Kafil itu penanggung jawab kehidupan 2 anak tersebut. Sehingga kemudian pendapat fuqaha Hanafi tadi itu bisa ditolak atau tidak dapat diterima. Yang kedua, bahwa Nabi SAW itu memiliki namanya walayah. Walayah itu apa bahasa kita ya? Walayah ini macam otoritas begitu ya, khusus dalam urusan seperti ini. Jadi Nabi membeli tanah dari kedua anak yatim ya, selaku wali umum bagi semua kaum muslimin. Jadi bukan untuk selaku individu dalam masyarakat muslimin. Nah ini ya beberapa hal yang mengiringi kejadian Rasulullah nak membangun masjid ini. Nah yang berikutnya, bolehnya memindahkan kuburan. Ini kan kalau ada yang bertanya, Ustaz boleh tak? Ini ada si fulan, dah lama meninggalnya itu ya. Boleh tak kuburannya itu dibongkar ya, dipindahkan begitu juga. Ya termasuk lalu tanahnya itu dijadikan masjid. Kan disebutkan dalam ada riwayat itu yang kemudian sering orang mengatakan jangan jadikan kuburan kalian itu masjid. Nah, mengomentari hal ini, Imam An-Nawawi rahimahullahu mengatakan bahwa keterangan ini menunjukkan bahwa memindahkan kuburan yang usang, kuburan yang cukup lama itu hukumnya boleh. Jika tanah yang bercampur dengan darah dan daging yang mayat tersebut itu telah kemudian dibersihkan, maka kemudian membina masjid di atasnya menjadi boleh ya, menjadi sesuatu hal yang dibolehkan. Nah ini juga menunjukkan bahwa tanah kuburan yang sudah usang itu juga akhirnya boleh dijual ya, yang kemudian sudah dipindahkan dan tetap menjadi harta pemiliknya. Kalau misalnya itu hak miliknya individu, bukan wakaf umum ya, menjadi hak yang individu selama tadi belum diwakafkan ya. Kalau hari ini misalnya lah sudah diwakafkan Ustadz 2 hektar untuk TPU, tiba-tiba lah berjalan sekian puluh tahun lah usang juga, generasinya lah generasi cicit dari yang wakif itu tanah buyut kami, nak kami ambil katanya ya. Tidak boleh, itu tanah yang sudah diwakafkan. Kalau belum diwakafkan maka masih boleh. Itu ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi para ulama menegaskan, terutama ulama sirah ini, bahwa kuburan yang ada di kebun tadi itu yang dibeli oleh Rasul itu kuburan lama yang betul-betul sudah usang, sehingga tidak mungkin masih ada darah, tidak mungkin masih ada nanah begitu, karena sudah bercampurnya dengan unsur tanah yang cepat itu ya. Nah sehingga boleh kemudian digali, dibersihkan, lalu semua sisa-sisa yang ada itu diangkat ya. Nah Imam Ramadan Al-Buti, Syekh Ramadan Al-Buti berkata, dibolehkannya memindahkan kuburan yang usang seperti itu dan menjadikan di atasnya masjid kalau tanah tersebut tadi berstatus sebagai tanah wakaf ya. Kalau misalnya masih milik individu dibebaskan dulu ya. Jika tanah tersebut bukan tanah wakaf ya, bukan tanah wakaf, maka tidak boleh ya, tidak boleh dibangun di atasnya itu sesuatu yang kemudian mengambil hak orang yang punya tanah. Tapi kalau sudah punya wakaf, maka peruntukannya ya sesuai dengan bunyi wakaf itu ya, sebagaimana fungsi daripada harta yang diwakafkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir. Nah, ini kan ada hubungan mungkin dengan masjid kita hari ini, bahwa bolehnya memugar masjid
menghiasi masjid dan mengukir dinding-dindingnya, ya. Seperti kita hari ini di sekeliling kita banyak Al-Quran, tinggal nanti diletakkan saja dengan baik, ya, dijaga. Pada waktunya nanti diletakkan di tempat yang paling mulia, kan rencana di paling atas, begitu memang Al-Quran itu diletakkan paling atas, ya. Kalau sudah siap semuanya begitu. Sama macam kita nyusun. Saya dulu bahkan diajarkan begitu, Pak, kalau kaitan dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Kita di rumah punya rak buku, kalau kita jenis yang kutu buku misalnya, ya. Aku punya buku Ustadz ratusan di rumah, ya, ribuan di rumah. Banyak rak itu, ruang tamu itu buku kalau dilihat misalnya, ya. Maka letakkan hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran, mushaf, ya. Kalau kitab berarti kitab tafsirnya, karena kalau tafsir itu biasanya ada ayat Al-Qur'annya secara utuh, ya, dari awal sampai akhir. Letakkan di tempat paling atas, ya, jangan paling bawah. Kapan di pucuk novel yang bestseller misalnya begitu, ya, bawahnya Qurannya di atas, ya, Qurannya di atas, yang lain-lain di bawah. Kalau ngurut mungkin Quran, hadis begitu, ya, fikih. Nah, baru nanti buku-buku bacaan populer itu di bahagian paling bawah saja, ya. Nah, itu sampai begitunya. Jadi tidak kemudian menjadi perkara yang bid'ah menghiasi masjid ini, ya. Polos bae masjid itu, kaligrafi lagi dak kati misalnya itu, ya. Iya, pas ditanya ngapo? Tidak pernah dilakukan di zaman Rasul SAW. Oh, ya sudah, ya selesai. Kalau jawabannya itu selesai, ya. Iya, baik. Nah, jadi hukumnya ini insya Allah boleh memugar, membaguskan, ya, menghiasi masjid-masjid ini, tentu dengan perkara-perkara yang dengan itu tambah menambah keimanan dan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu saja, ya, untuk hari ini. Sampai di bab ini nanti kita akan sambung yang tidak kalah pentingnya nanti pada fase awal-awal hijrah itu. Apa? At-ta'akhi, mempersaudarakan antara orang muhajirin dengan orang ansor. Nanti ada kisah-kisah istimewa khusus, ada beberapa sahabat yang berhubungan dengan fase itu. Wah, itu menarik untuk dikaji, ya, tentang bagaimana luar biasanya orang kalau sudah dipersaudarakan macam saudara kandung, kadang-kadang ikatannya lebih kuat bahkan dari saudara kandung, mungkin begitu, ya. Dan itu terjadi pada waktu peristiwa Rasul mempersaudarakan antara orang muhajirin dengan orang ansor. Insyaallah mudah-mudahan dimudahkan Allah di pertemuan yang berikutnya. Barakallahu fikum jami'an. Ada pertanyaan enggak? Suruk belum? Belum, ya? Ya, boleh pertanyaan kalau ada. Ada pertanyaan? Oh, insyaallah. Nah, fadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Naam. Tadi kita dengar tadi bahwa di Madinah waktu Rasul hijrah ke Madinah, Naam, itu hampir tidak ada berita yang mengatakan bahwa itu ada permusuhan, ada perlawanan. Naam. Sedangkan seperti kita ketahui bahwa di Madinah tersebut itu ada agama Yahudi tadi katakan. Dan menurut informasi sebelumnya, waktu Nabi belum jadi Nabi tapi dia sudah masih kecil, itu diinformasikan bahwa orang Yahudi itu sangat membenci kehadiran Nabi kalau itu bukan dari golongan mereka. Nah, yang jadi pertanyaan, ngapo nian Yahudi di sana tuh atau Nasrani di situ tidak melakukan perlawanan? Ada cerita di balik itu tidak, Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali pertanyaannya dan sangat sesuai dengan tema ini. Jadi kita lihat dulu bahwa Yahudi ini, ya, mereka itu banyak tersebarnya di Ardus Syam, ya. Syam ini kalau disebut Syam hari ini wilayah-wilayah Palestina, Suriah dengan Yordan, ya, Urdun. Kawasan Saudi Arabia hari ini kita sebut tidak masuk dalam Ardus Syam. Nah, Yahudi yang keras itu, ya, itu banyaknya di Ardus Syam yang memang nabi-nabi mereka, nabi-nabi Bani Israel kan banyak di sana. Termasuk nanti di Mesir juga. Nah, itu yang kemudian pada kejadian Rasul di usia remaja menemani pamannya Abu Thalib perjalanan dagang, itu diwanti-wanti oleh seorang pendeta Bahira, ya, di kawasan Irak. Kasih tahu olehnya, jangan teruskan safarmu,
agak ketahuan Buddha ini bakal jadi nabi katanya. Setelah dia melihat khatam yang ada pada Rasul. Jadi bahasa lainnya Yahudi Madinah itu sama-sama pendatang, nah begitu ya. Lebih kurang ya. Bukan tempat wilayah mereka nian. Sehingga nanti mereka ini dalam wilayah tersebut apa bahasanya? Sudah samo ya dengan orang-orang yang ada di sana, dalam arti mereka tidak berani seperti orang yang punya kuasa, orang tempatan, orang asli misalnya ya. Sehingga ketika Rasulullah hijrah atau bahkan sebelum Rasulullah hijrah, kan tadi kita sebut sebelum Rasulullah pindah ke Madinah sudah banyak yang masuk Islam. Ketika peristiwa haji mereka ke bulan-bulan haji mereka ke Mekah didakwahi oleh Rasul, maka ada bait Aqobah 1, ada bait Aqobah 2. Lalu oleh Rasul diutus Mus'ab bin Umair. Ini as-safir al-awwal lil Islam, duta pertama umat Islam untuk menyampaikan dakwah, ngajari mereka. Sehingga betul-betul waktu itulah bagus nian. Artinya mereka itu tidak seberani orang-orang Quraisy sendiri yang punya tanah di Mekah, tempat mereka, dalam menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di samping nanti tokoh-tokoh yang masuk Islam dari Madinah itu, yang penduduk Madinah itu bukan orang biasa-biasa, bukan kaleng-kaleng. Ya, itu nanti ada Sa'ad bin Rabi yang nanti dipersaudarakan itu. Hampir beberapa separuh wilayah Madinah itu punya dia. Namanya orang punya duit kan, berkuasa, punya duit berkuasa pak. Iya, iya. Apalagi kalau kemudian berduitnya itu Muslim yang baik seperti sahabat-sahabat itu. Jadi orang Yahudi yang ada di Madinah tidak berani nyakiti Rasul itu. Ya, itu faktor-faktor saya rasa cukup mendukung ya dan membuat orang-orang Yahudi tidak berani berbuat lebih. Ya, berbuat lebih dalam hal misalnya menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, menerima sepenuh hati itu tidak juga. Kita ngerasakan itu dalam perjalanan sirah Nabi kan akhirnya intrik-intrik orang Yahudi itu mulai ya nampak juga. Sifat-sifat aslinya juga mulai muncul. Ya, ditambah nanti info dari luar itu Muhammad tuh begini ya. Akhirnya kan kita akan temukan ada Bani Quraiza yang di situ banyak orang Yahudi nanti keluar besar-besaran dari Madinah. Maka nanti ada terjadi perang ini perang itu yang diantaranya ya bertemunya juga dengan orang-orang Yahudi. Tapi awal-awal Rasul hijrah itu tidak ada pertentangan, tidak ada yang berani misalnya ngadang Nabi dengan pedang misalnya ya. Awas kalau Nabi sampai Madinah, dakati yang berani ya. Itu tadi faktor-faktornya. Pertama mereka juga bukan tempat mereka asalnya di situ ya, bukan orang asli begitu ya. Yang kedua tadi sudah sangat kokoh umat Islam yang ada di kota Madinah dengan masuk Islamnya orang-orang Ansor yang banyak juga dari kalangan orang yang terpandang, baik dari sisi harta mungkin juga pengaruh ya, suku-suku dan sebagainya. Sehingga itulah memang sudah diskenario Allah nian. Pada akhirnya Rasulullah itu hijrahnya ke Madinah, membangun Islam ini dari Madinah ya. Dan kita tahu alhamdulillah dari Madinah itulah kemudian Islam akhirnya menyebar kemana-mana. Bukan justru dari kota kelahiran beliau sendiri Makkah Al-Mukarramah, tanpa mengurangi kemuliaan Makkah Al-Mukarramah sendiri sebagai tanah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua tempat ini maka disebut Haramain hari ini ya, dua tanah suci milik umat Islam. Barokah Rasul hidup di sana, Rasul tinggal di sana, Rasul lahir di sana, Mekah ya, Rasul dimakamkan di sana, Madinah. Itu jadi beberapa faktor yang saya rasa membuat orang Yahudi memang tidak berani berbuat lebih kepada Rasul dalam hal menyakiti ya ataupun mengganggu dakwah Rasul, wabil khusus di awal-awal Rasul kedatangan di kota Madinah. Walaupun tadi kita sebut pada akhirnya di belakangan waktu mulai mereka itu tidak tahan. Karena orang Yahudi itu mereka itu menguasai pasar di antara tabiat mereka itu kan jualan. Sedangkan Rasul nanti seiring waktu itu akan letakkan kaidah-kaidah bermuamalah. Ya, orang Yahudi namanya mungkin tidak kenal agama lagi walaupun mereka itu mewarisi Taurat misalnya. Kalau berdagang ngurangi timbangan dan sebagainya. Nah, Rasul sudah buat bab-bab muamalat ini untuk umat Islam yang ada di Madinah. Sampai akhirnya Rasulullah itu buat pasar sendiri, didekatkan dengan masjid. Nah, tambah kemudian belingsatan. Orang kalau sudah diganggu ekonominya Pak, mulai dia itu melawan pula akhirnya ya. Nah itu, akhirnya maka terjadilah nanti di perjalanan. Kita insya Allah akan sampai ya di kejadian-kejadian penolakan orang Yahudi, termasuk pelanggaran mereka terhadap dustur. Kan Rasul letakkan dustur untuk ngatur, ini jangan sampai bentrok. Dibuatlah aturan ya antara orang Muslim dengan orang Yahudi. Tapi akhirnya banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang Yahudi sendiri di perjalanan waktu itu. Insya Allah kita akan sampai di bab-bab itu insya Allah. Nah, cukup? Tak ada lagi ya? Nah, boleh Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf Pak Ustadz. Nah. Ini saya bukan bertanya, hanya sekedar usulan. Usulan saya begini Ustadz. Melalui Ustadz minta tolong disampaikan dengan para kiai atau para ustadz yang sering memberikan ceramah-ceramah di pedesaan. Minta tolong sedikit disampaikan masalah akhlak atau etika para sahabat Nabi, atau ya khalifah-khalifah dahulu. Soalnya begini, baru-baru ini saya pernah melihat di sosmed itu ada yang menyamakan Sayyidina Abu Bakar dengan salah satu calon capres, gitu kan, dan wakil capres. Nah ini saya takut Ustaz, generasi yang akan datang ini dia tidak tahu bagaimana akhlak atau etika para sahabat Nabi terdahulu itu, masa disamakan gitu Ustaz. Nah ini terutama para generasi muda ini, terutama di pedesaan kan barangkali kan jarang mendengar sejarah para sahabat. Nah itu saja Ustaz. Keberatan saya mohon maaf sekali lagi Ustaz, bukan ini menuju politik, bukan saya. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini kan direkam, jadi bisa kayak disampaikan, ya. Iya, keresahan Bapak ya. Iya baik. Jadi kadang memang macam-macam lah orang itu ya, buat tamsil gitu ya. Katanya Rasulullah itu disokong dengan berbagai generasi. Kalau dipasangkan pas. Generasi kolonial dengan generasi milenial, pas katanya begitu ya. Iya, macam-macam lah itu ya. Jadi mengibaratkan dengan Sayyidina Abu Bakar, misalnya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baik, ya bagus sekali. Itu nanti kalau kajiannya secara khusus, kalau memang nak utuh ya, memang kajiannya bab tentang adab atau sirah sahabat. Kalau kita karena pengajian kitab sesuai dengan urutan kitab, kalau ada selah masuk situ kita masukkan ya. Tapi kalau acara-acara tabligh bagus, boleh disampaikan. Tabligh akbar maksudnya. Kan sekarang momen Isra Mi'raj, kan tidak katik tema khusus itu kan, tema Isra Mi'raj. Temanya khusus mungkin tentang Isra Mi'raj, tapi isinya berbagai, tergantung yang bawa kan. Iya, dia nyinggung ke sini, nyinggung ke situ. Mudah-mudahan didengar ini oleh para khutbah atau para ustadz, para kiai ya. Boleh mungkin disampaikan. Subhat-subhat itu memang harus dibantah gitu. Kalau memang itu subhat ya, subhat itu jangan dibiarkan liar. Kalau dibiarkan liar dan didiamkan, kaget benar wong. Nah itu kan perkara-perkara yang mungkin salah atau keliru. Kalau didiamkan lama-lama dapat pembenaran. Itu bagus sekali Pak ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa diluruskan ya. Kalau kita ini ya, tentu tak sama generasi terdahulu dengan generasi hari ini ya. Ujung kukunya pun kita tidak dapat. Apalagi nak nyambungkan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang-orang terdekat yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya rasa itu intrik-intrik politik kalau Pak ya, apalagi memang lah waktunya gitu ini ya. Lah parah ini. Lah parah ya. Kita berdoa sama-sama mudahan pemimpin-pemimpin yang terpilih di semua levelnya itu pemimpin yang menyokong dan mendukung umat Islam pastinya itu ya. Ya, yang dekat dengan Allah, yang takut dengan Allah dan sebagainya. Itu harapan kita sebagai seorang muslim ya. Insya Allah kalau kita bertanyunian dengan nurani, apalagi kalau dengan sholat istikharah, kita pilihlah pasangan yang kita sebut tadi kriterianya itu ya. Cuman 3 pasangannya itu ya, maka tidak boleh golput, maka harus milih antara yang 3 itu. Ustaz, 3-3-nya itu sudah aku pelajari, ada kalau mudaratnya, ada kalau yang tidak benarnya, pilih yang paling sedikit mudaratnya, kan begitu ya. Kalau kita tidak milih, kakek kita ditanya juga, ngapa kau tak milih? Uji malaikat, malaikat ya. Nah itu, jadi itu kaidah-kaidahnya. Yang penting jangan tak milih, pelajari, tengok ya, rekam jejak, track record ya. Ustaz, ada galau catatan buruknya, pilih yang paling dikit. Ya, sebab kita nih kalau bab nyari yang paling buruk atau nyari buruk uang tuh memang cepat nian ya. Yang susah tuh nyari buruk diri, yang susah itu ya. Nah ini yang harus kita jadikan muhasabah juga. Baik, saya rasa itu insya Allah ya. Ya, iya, ya kayak gitu kan berdoa, aminkan kamu tuh ya. Nah itu ya. Baik, jadi itu saya rasa cukup ya insya Allah. Suruk rasanya ini ya. Kita akhiri dengan salawat ringkas karena sudah jadi kebiasaan kita. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah.
tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa allimna at-ta'wil ya rabbal alamin. Wasfa' lana ya Allah bi syafaatil habib syafaati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yauma nalqaka fik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.